Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Halo, selamat datang. Kita semua kan setuju ya, buah itu sehat banget. Tapi, gimana kalau saya bilang, buat kita yang umurnya udah di atas 60, kebiasaan makan buah tertentu justru bisa jadi pemicu bahaya yang tersembunyi? Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana sesuatu yang kita anggap menyehatkan ternyata bisa berbalik arah. Coba deh bayangin sejenak, buah favorit Anda yang setiap hari Anda nikmati, yang Anda percaya bagus buat jantung, ternyata diem-diem malah bisa jadi penyebab Anda kena stroke pas lagi tidur. Kedengarannya aneh ya, tapi sayangnya ini kenyataan pahit yang dialami oleh banyak orang. Ini bukan cuma teori loh, ini kisah nyata dari Pak Hasan, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Kebiasaan beliau setiap malam, makan pisang dan nanas. Padahal gaya hidupnya sehat, rajin olahraga, nggak merokok. Tapi siapa sangka, kebiasaan sehat ini justru jadi bumerang. Kisah beliau ini jadi peringatan keras buat kita semua tentang bahaya yang nggak pernah kita duga. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Ini bukan soal buahnya yang jahat, sama sekali bukan. Ini soal bagaimana tubuh kita berubah seiring umur dan bagaimana interaksi antara buah, obat-obatan, dan waktu makan bisa jadi kombinasi yang, ya, berbahaya. Ini nih, poin paling pentingnya. Tubuh kita di usia 60-an itu aturan mainnya udah beda. Nggak sama lagi kayak waktu umur 30-an. Sesuatu yang dulu aman dan menyehatkan, sekarang butuh pendekatan yang jauh lebih hati-hati karena perubahan alami di dalam tubuh. Nah, ada 3 alasan utamanya. Pertama, ginjal kita itu kerjanya udah nggak secepat dulu buat menyaring zat-zat kayak kalium. Kedua, pembuluh darah kita jadi lebih kaku dan lebih rapuh. Dan yang ketiga, banyak dari kita kan minum obat-obatan rutin. Nah, itu bisa berinteraksi aneh sama senyawa dalam buah. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yang paling nggak kelihatan bahayanya. Buah-buahan yang bisa mengacaukan irama jantung dan bahkan kerja darah kita. Ini bahaya yang sering banget gak disadari, karena gejalanya halus banget, sampai tiba-tiba semuanya terlambat. Kita tahu pisang itu rajanya kalium. Kalium itu penting banget, tapi buat lansia yang fungsi ginjalnya melambat, kelebihan kalium ini nggak bisa cepet-cepet dibuang. Akibatnya, kalium numpuk di darah, bikin detak jantung jadi nggak karuan. Ini yang namanya aritmia, dan ini bisa memicu penggumpalan darah. Nah, contohnya jelas banget di sini. Kisah Tuan Saito dari Jepang. Coba lihat kombinasinya. 2 buah pisang plus obat tekanan darah. Duar. Langsung terjadi lonjakan kalium yang memicu stroke. Beliau pikir sarapannya itu super sehat. Padahal ini contoh sempurna gimana kebiasaan yang kelihatannya sepele bisa berakibat fatal. Terus, apa kita harus berhenti makan pisang? Ya enggak dong. Kuncinya itu di cara makannya. Porsinya dibatasi, makannya pagi-pagi pas badan masih aktif, dan selalu temenin sama protein, biar penyerapannya lebih lambat. Dan yang paling penting, jangan pernah makan pisang sebelum tidur. Titik. Sekarang, nanas. Buah ini punya 3 ancaman sekaligus. Ada enzim bromelain yang bisa berantem sama obat pengencer darah. Gulanya juga tinggi, kalau dimakan malam hari dan gak jadi energi, bisa bikin peradangan. Terus, nanas kan asam ya, ini bisa bikin refluks diam-diam pas kita tidur. Asam lambung naik tanpa kita sadar, dan ini ganggu napas dan suplai oksigen ke otak. Kisah Ibu Ratna ini contoh nyata dari efek yang menumpuk. Rutinitasnya makan nanas tiap malam, walaupun sedikit-sedikit, ternyata pelan-pelan menciptakan kondisi yang pas buat stroke. Ini menunjukkan bahaya dari rutinitas yang kita anggap enteng. Oke, kita lanjut ke bahaya berikutnya yang sering kita sepelekan. Gula. Bukan cuma gula pasir ya, tapi juga gula alami dari buah-buahan yang manis banget. Gula ini bisa merusak pembuluh darah kita yang udah mulai rapuh secara diam-diam. Konsepnya itu namanya indeks glikemik atau IG. Buah kayak anggur itu IG-nya tinggi. Artinya, gulanya itu langsung banjir ke aliran darah. Lonjakan gula mendadak ini bikin peradangan di dinding pembuluh darah jadi kaku dan gampang rusak. Lihat kasus Bu Erna, dia pikir, ngemil anggur kan lebih sehat daripada kue. Tapi karena makannya banyak dan sendirian, lonjakan gulanya malah memicu stroke ringan. Ini bukti kalau sehat itu relatif, apalagi kalau umur udah di atas 60. Nah, ini perbandingan yang bagus banget. Di satu sisi, ada apel modern kayak Fuji atau Gala. Ini sengaja dibikin super manis, jadi beban glikemiknya tinggi. Di sisi lain,
Ada apel jadul yang lebih asam kayak apel ijo. Nah, ini pilihan yang jauh lebih aman karena nggak bikin gula darah kita naik turun kayak roller coaster. Lagi-lagi kuncinya bukan dilarang, tapi cerdas cara makannya. Pilih jenis yang tepat, porsinya jangan banyak-banyak, dan jangan pernah makan pas perut kosong. Temenin sama kacang atau keju sedikit biar gula darahnya lebih stabil. Sekarang kita sampai di topik yang super penting. Interaksi buah sama obat-obatan. Ini area yang paling sering terjadi kesalahan, karena kita nggak nyangka kalau makanan alami bisa mengganggu kerja obat resep dokter. Siapa yang nyangka coba, semangka yang isinya air semua malah bisa bikin dehidrasi? Aneh kan? Semangka itu sifatnya diuretik, jadi bikin kita bolak-balik ke kamar kecil. Kalau dimakan malam-malam, cairan tubuh bisa terkuras pas kita tidur. Darah jadi lebih kental, dan resiko penyumbatan jadi lebih tinggi. Kasus Pak Waluyo ini contoh yang ngeri banget. Beliau gabungin diuretik alami dari semangka dengan obat diuretik dari dokter. Hasilnya, dehidrasi parah di malam hari, darahnya mengental, dan terjadilah stroke. Sebuah kombinasi fatal dari dua hal yang tujuannya sama. Terakhir, jus jeruk. Senyawa di dalamnya itu bisa ngeblok enzim di hati kita yang tugasnya memproses obat. Akibatnya apa? Kadar obat di darah bisa jadi ketinggian dan jadi racun. Atau sebaliknya, obatnya jadi nggak ngaruh sama sekali. Ini bahaya banget buat obat-obat penting kayak statin buat kolesterol atau obat tekanan darah. Setelah dengar semua ini, mungkin Anda jadi sedikit was-was ya. Tapi, tenang dulu. Tujuan pembahasan ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tujuannya adalah memberdayakan Anda. Ini tentang mengubah cara pikir, dari sekedar ikut kebiasaan lama menjadi lebih paham sama kebutuhan tubuh kita yang sekarang. Nah, ini dia rangkuman praktisnya. Anggap aja ini contekan buat Anda. Pisang, ingat porsi dan waktu. Anggur, ingat porsi dan teman makannya. Nanas, jangan malam-malam. Semangka, juga jangan jadi cemilan malam. Dan jus jeruk, kasih jarak aman dari jadwal minum obat Anda. Jadi, pesan terpenting yang harus kita ingat adalah ini. Jangan jadi takut sama buah. Teruslah nikmati buah, karena buah itu anugerah dari alam. Tapi, nikmatilah dengan ilmu baru, dengan kesadaran bahwa tubuh kita sudah berubah. Sehat di usia senja itu bukan soal larangan, tapi soal penyesuaian yang bijak. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Ilmu ini kan membuka mata kita soal buah ya. Nah sekarang coba deh pikirin, kebiasaan sehat apa lagi dalam hidup kita yang mungkin perlu kita lihat lagi dengan kacamata baru seiring bertambahnya usia? Terima kasih sudah menyimak.